Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa yuk? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Kira-kira di sekitar kita ada hewan apa aja ya? Ada kucing, ada kambing, ada sapi, ada ayam, dan banyak lagi. Pasti di rumah adik-adik juga ada banyak sekali macam-macam hewan. Nah, perlu adik-adik tahu, di Indonesia ini banyak sekali hewan yang sudah mulai sedikit dan mulai langka. Contohnya, ada cendrawasih, ada orangutan, ada harimau, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Salah satunya adalah agar kita tahu bagaimana cara mereka berkembang biak sehingga kita dapat melestarikannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita perlu tahu apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami perkembangbiakan hewan secara aseksual. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara aseksual. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami perkembangbiakan hewan secara seksual. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara seksual. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita perlu tahu ada dua jenis perkembangbiakan pada hewan. Ada jenis aseksual dan seksual. Kira-kira ada apa aja ya contoh hewan yang bisa berkembang biak secara aseksual? Yang pertama, ada pertunasan. Wah, ada ya ternyata hewan yang bisa berkembang biak secara tunas. Nah, kita lihat sama-sama gambar di samping ini. Gambar di samping, kira-kira gambar hewan apa yo? Betul sekali, gambar di samping adalah namanya Hydra sp. Hydra sp adalah salah satu hewan yang bisa berkembang biak secara pertunasan. Gimana ya caranya? Yang pertama, Hydra sp yang telah dewasa akan muncul tunas pada bagian tubuhnya. Kemudian, bagian tunasnya akan semakin membesar dan tumbuh menjadi bagian tubuh baru. Semakin lengkap bagian tubuhnya, kemudian Hydra sp akan memisahkan diri dari induknya. Jadilah tumbuh Hydra sp yang baru. Yang kedua, ada fragmentasi. Fragmentasi itu terjadi pada planaria. Coba adik-adik perhatikan gambar planaria di samping. Planaria di samping kita contohkan, misal kita bagi pada bagian tengah tubuhnya. Apa yang terjadi? Planaria tidak akan mati. Nah, pada bagian planaria yang atas, dia semakin lama akan tumbuh bagian yang hilang, yaitu ekornya. Sedangkan pada planaria bagian yang bawah, lama-kelamaan dia akan tumbuh bagian yang hilang, yaitu bagian kepala. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan aseksual dengan cara fragmentasi. Nah, sekarang ke yang ketiga. Yang ketiga adalah partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis contohnya itu terjadi pada hewan lebah, tawon, kutu air, dan kutu daun, dan lain sebagainya. Kok bisa ya disebut dengan partenogenesis? Yuk kita lihat contoh gambar di samping. Gambar di samping adalah hewan kutu air dan kutu daun. Hewan kutu air dan kutu daun, betinanya akan terus bertelur dan dapat menetas menjadi hewan betina tanpa terjadi fertilisasi. Beberapa contoh hewan tadi bisa berkembang biak secara partenogenesis, namun juga masih bisa berkembang biak dengan proses fertilisasi. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara seksual. Yang pertama, hewan dapat berkembang biak secara seksual yaitu dengan cara vivipar. Vivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan seksual, yaitu melahirkan. Contohnya ada kambing, ada kucing, ada sapi, dan lain sebagainya. Pokoknya, semua hewan yang jenis vivipar adalah hewan yang melahirkan. Yang kedua adalah ovipar. Ovipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa yo? Ya, benar banget. Ayam, kemudian bebek, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah ovovivipar. Apa ya itu ovovivipar? Ovovivipar adalah gabungan dari kata vivipar dan ovipar. Kenapa disebut dengan ovovivipar? Karena hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya bagaimana? Ovovivipar adalah hewan yang embrionya itu berkembang dalam bentuk telur. Namun, ketika keluar dari tubuh induknya adalah dengan cara melahirkan. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ada kadal dan juga ular. Adik-adik, mungkin itu saja dulu ya yang dapat kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga adik-adik semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.